mengenai choosing. Intinya di Perpres yang baru ini adalah kalau nanti ke depan Pemda akan memasukkan kepesertaan mengenai untuk JKN, itu harus koordinasi dengan pusat. Jadi tidak bisa lagi hanya sepihak Pemda yang kemudian nanti kita tidak yakin mengenai pendanaannya. Itu yang dilakukan Pemda. Dan tadi dari kebijakan ini tentunya pendanaannya sesuai dengan kewenangan. Tapi tadi konfirmasi daripada memasukkan data ini menjadi satu pintu. Tidak lagi kemudian dilakukan sepihak oleh masing-masing Pemda. Ini mungkin perbaikan yang untuk kepastian daripada kepesertaan ke depan. Dan tentunya bebannya, kalau kita lihat untuk 2020 ini, untuk yang bantuan tidak ada kenaikan untuk kelas 3 PBPU dan BP, pemerintah pusat sepenuhnya menanggung 3,1 T. Dan itu sudah kita masukkan dalam pendanaan Perpres 54 2020. Dan untuk 2021 tadi ada penyesuaian sedikit, tetapi kemudian untuk kelas 3 ada bantuan tetap diberikan oleh pemerintah, tetapi kemudian akan ada sharing antara pusat dan Pemda yang tentunya nanti akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan on top dari itu tentunya nanti tadi kepesertaan akan dilakukan secara lebih sinergi, jadi tidak lagi parsial oleh masing-masing Pemda. Dan yang kedua tadi sedikit menambahkan mengenai cleansing data, tentunya disampaikan oleh Pak Jusni, cleansing data ini akan terus dilakukan oleh Kemsos, dan tentunya ini dilakukan dinamis, dan kita tahu memang tantangannya adalah data daripada PBP ini khususnya golongan menengah ke bawah itu sangat fluktuatif. Jadi ada yang pindah, ada yang kemudian sudah tidak ada. Ini tentunya akan terus diupdate oleh teman-teman di Kemsos. Mungkin itu Bu Puspa tambahan dari kami. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Askolani. Selanjutnya Pak Sekjen, Pak Oscar. Mungkin mau menambahkan Pak? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Jadi Pak Askolani tadi persoalan kesiapan dari sisi rumah sakit untuk terjadinya penurunan kelas, ya insya Allah nggak ada masalah ya. Artinya kami dalam konteks ini perbaikan-perbaikan terus dilakukan. Apalagi ke depan dalam pengalaman kita menangani COVID ini, semangat untuk mereformasi sistem kesehatan nasional termasuk subsistem pelayanan ini sudah menjadi acuan patokan kita. Jadi ke depan saya yakin bahwa hadirnya Perpres 64 ini menjadi jawaban kita semuanya untuk selalu berbenah pada sisi pelayanan ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang di luar ini yang berkenaan dengan insentif tenaga medis, ya berproses sekarang. Kami sudah membuat tim verifikatornya dari kementerian. Kami juga sudah menyiapkan usulan, ini kan berbasis usulan dari daerah. Dari daerah kita nama-nama tenaga medis yang akan diberikan juga akan disiapkan. Dan kami dengan Kementerian Keuangan, terutama dengan Pak Asko, sudah berproses dalam menyiapkan ini. Insya Allah ini berproses cepat ya Pak Asko ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan membayar untuk teman-teman yang berjuang di garda terdepan dalam menangani COVID ini. Itu saja Mbak Puspa, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sampai tentunya di penghujung acara. Kalau demikian ya. Terima kasih semuanya. Tiba kita di penghujung acara media briefing kolaboratif pada siang hari ini yang diselenggarakan secara bersama oleh DJSN, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan serta BPJS Kesehatan. Beberapa highlight yang dapat kami catat tadi adalah bahwa pemerintah hadir dalam situasi ini. Perpres 64 tahun 2020 merupakan upaya membangun ekosistem JKN yang sehat dan berkesinambungan, seperti melakukan perbaikan kebijakan, pengelolaan JKN secara lebih komprehensif dan menyeluruh dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan serta menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti memperbaiki segmentasi peserta, penyesuaian besaran iuran, memperbaiki kepatuhan peserta, dan sistem pembayaran kepada rumah sakit. Dan jangan lupa, meskipun ada kenaikan, pemerintah memahami kondisi yang sulit, sehingga menyediakan subsidi dan implementasinya sebenarnya tidak ada kenaikan. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada pagi sampai siang hari ini, Bapak Jusna, Bapak Askolani, Bapak Kunta Nugraha, Bapak Oscar, dan Bapak Fahmi Idris, serta tadi Pak Indra yang juga ikut memberikan beberapa jawaban.
Terima kasih sudah berkenan memperpanjang waktu juga dalam sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Kepada rekan media seluruhnya terima kasih telah berpartisipasi ya. Kita berharap semoga informasi yang disampaikan dapat mengklarifikasi berbagai isu yang beredar dan juga persepsi di publik. Kita saya berharap karena saya juga peserta ya, semoga Perpres ini menjadi katalis bagi perbaikan sistem jaminan kesehatan yang ada di Indonesia. Demikian saya mohon pamit. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.